Teori penawaran Islami. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu teori penawaran, ialah teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap bunga. Yang ketiga yaitu teori penawaran berbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu ketika penawaran naik maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, jika penawaran turun maka harga relatif akan naik. Selanjutnya, teori penawaran dalam Islam harus memperhatikan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah diperuntukkan pada manusia dan tidak boleh melakukan kerusakan dalam memanfaatkan atau melakukan kegiatan produksi dengan hasil alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia. Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi sangat berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi, sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Di negara barat, hal tersebut telah dilakukan dengan mengenakan pajak polusi atau dikenal dengan istilah Pigouvian Tax, yang tujuannya agar perusahaan memperhitungkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan produksinya, sehingga memengaruhi keputusan produksi dan penjualannya. Pada slide 4 terdapat kurva penawaran, yang dimana pada tingkat harga P1, jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Kemudian ketika harga naik menjadi P2, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi Q2. Penawaran memiliki slot kemiringan positif yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, contoh kurva penawaran dalam penerapan tingkat harga. Bisa dilihat pada tabel sebelah kiri menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai macam tingkat harga permen. Ketika harga permen yang ditawarkan Rp1.000, maka jumlah yang ditawarkan sebanyak 200. Dan ketika harga sebesar 1.500, maka jumlah yang ditawarkan sebanyak 500. Dan ketika harga dinaikkan menjadi 2.000, maka jumlah yang ditawarkan sebanyak 700 unit. Jika tabel di sebelah kiri digambarkan ke dalam kurva, maka berbentuk seperti di sebelah kanan, yang artinya semula tingkat harga sebesar Rp1.000 dan jumlah permen karet yang ditawarkan sebesar 200 biji. Kemudian perusahaan menaikkan harga menjadi 1.500 dan jumlah yang ditawarkan akan meningkat, yang semula 200 menjadi 500. Dan ini akan mengakibatkan pergeseran. Titik A akan bergeser ke titik B, dan seterusnya. Pergeseran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu faktor perubahan harga itu sendiri dan faktor selain harga itu sendiri. Teori penawaran Islami dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, teknologi. Semakin canggihnya teknologi produksi, maka banyaknya jumlah barang yang diproduksi, sehingga kurva penawaran bergerak ke atas. Faktor yang kedua, jika harga faktor produksi di pasar naik, maka jumlah barang yang diproduksi semakin sedikit dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Faktor ini berlaku untuk sebaliknya. Faktor yang ketiga, perkiraan harga sumber atau faktor produksi yang akan datang. Apabila diramalkan harga faktor produksi akan naik, maka
produsen akan cenderung menambah permintaannya, faktor produksi saat itu, sehingga jumlah barang yang diproduksi pun akan meningkat. Saya Nisa Damayanti Tami akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yulia berkaitan dengan faktor penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor penawaran pada poin keempat, 5, dan 6. Kita menginjak pada poin keempat, yaitu tentang harga barang yang akan datang. Harga barang yang akan datang dapat diartikan sebagai suatu ramalan dari harga suatu barang di masa yang akan datang. Kita akan tarik contoh, misalnya produk A diramalkan di masa yang akan datang terjadi penurunan harga, maka tindakan yang diambil oleh produsen produk A akan menambah penawarannya di masa sekarang. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kerugian di masa yang akan datang yang dialami oleh produsen produk A. Menginjak pada poin yang kelima, itu jumlah penjual di pasar. Nah, jumlah penjual di pasar ini terbentuk akibat penawaran-penawaran yang terjadi di dalam pasar. Penawaran ini dilakukan oleh siapa? Ya, penawaran ini dilakukan oleh individu-individu dengan penjual di pasar. Nah, pengaruhnya di sini dengan penjual adalah jika penjual baru masuk ke dalam pasar, maka akan berdampak pada penambahan penawaran yang terjadi di dalam pasar tersebut, sehingga akan berdampak pada kurva penawaran yang akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, pada poin yang keenam, itu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah sendiri di dalam pasar itu untuk mengatur harga ataupun menstabilkan harga di dalam pasar. Nah, tujuan pemerintah dalam menstabilkan harga ataupun pembentukan harga di dalam pasar yaitu untuk melindungi konsumen dan produsen ataupun untuk mengatur produsen dan konsumen di dalam pasar itu sendiri. Jadi biar tidak ada monopoli di dalam pasar. Seperti itu. Nah, dapat dicontohkan kebijakan pemerintah sendiri dalam pasar yaitu misal kita ambil contoh pada saat musim panen padi tiba, maka akan berdampak pada harga beras yang cenderung akan menurun. Sehingga kebijakan pemerintah sendiri dalam menangani kasus tersebut untuk melindungi hak produsen juga, itu untuk memberikan kebijakan seperti kuota produksi, sehingga harga yang akan ditawarkan di pasaran tidak terlalu anjlok ataupun menurun, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, jika pada musim paceklik konsumen akan kesulitan mencari beras ataupun mencari beras dengan harga yang murah itu sangat sulit, sehingga peran pemerintah sendiri memberikan kebijakan seperti memberikan kuota bulog. Nah, bulog itu tuh Bulog yaitu Badan Urusan Logistik. Nah, di sini pemerintah akan mengeluarkan kuota bulog itu sendiri untuk memberikan pemasokan beras tambahan di pasar yang ada di sekitar masyarakat, sehingga masyarakat tidak susah untuk membeli beras dengan harga yang tinggi, namun masih di dalam rata-rata dan masih dalam pengawasan pemerintah. Sehingga pemerintah sendiri di dalam pasar juga penting dalam mengatur pembentukan harga yang ada di pasar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori penawaran Al-Ghazali. Nah, pada pemikiran ekonomi Al-Ghazali, teori ini didasarkan pada pendekatan tasawuf. Nah, kira-kira apa sih pendekatan tasawuf? Pendekatan tasawuf yaitu suatu upaya dari seseorang untuk memfokuskan diri kepada Tuhannya dengan melakukan cara-cara kehidupan yang lebih sederhana, seperti itu. Nah, kenapa sih pada teori penawaran Al-Ghazali ini lebih
prefer kepada pendekatan tasawuf karena banyak orang-orang kaya maupun berkuasa dan syarat prestise sehingga sulit untuk menerima pendekatan fikih maupun pendekatan filosofi. Nah, pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali ini sangat berakar kuat kepada konsep fungsi kesejahteraan sosial Islami, seperti itu. Dari semua karyanya, konsep maslahat atau kesejahteraan sosial Islam ini merupakan sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antar individu dengan masyarakat. Seperti itu. Ada 5 tujuan kesejahteraan masyarakat, yaitu agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek. Teori penawaran Islam digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga jumlah barang yang ditawarkan, maka semakin meningkat harga suatu barang dipandang sebagai faktor penting yang menentukan penawaran barang tersebut. Selanjutnya, di sini Al-Ghazali membagi kebutuhan atau utilitas menjadi 3 hierarki kebutuhan, yaitu yang disebut dengan tripartit. Yang pertama yaitu kebutuhan atau daruriyat. Daruriyat ini meliputi pakaian, makanan, dan perumahan, atau sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu kesenangan atau kenyamanan, yang disebut dengan hajiyat. Hajiyat di sini bukan merupakan kegiatan yang vital bagi kehidupan, tetapi merupakan kegiatan yang menunjang kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya seperti transportasi, rekreasi, olahraga, perabotan rumah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tahsiniyat atau kemewahan. Kegiatan tahsiniyat di sini lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, yaitu mencakup hal-hal yang dapat melengkapi dan menerangi atau menghiasi hidup. Contohnya seperti mobil mewah, perhiasan, barang-barang branded, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, teori penawaran dari Ibnu Khaldun, yaitu ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga barang akan naik. Namun, apabila jarak kota dan keadaan aman, maka akan banyak barang yang masuk diimpor, sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun. Selanjutnya, harga berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan banyak. Sedangkan harga turun, jumlah barang yang ditawarkan sedikit. Kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Sebaliknya, kenaikan permintaan atau penurunan penawaran menyebabkan penurunan harga. Penawaran bahan pokok di kota lebih besar daripada di desa, sehingga harga barang pokok di kota lebih murah dikarenakan tingginya penawaran akan barang tersebut. Hal sebaliknya terjadi di kota kecil atau desa, sehingga harga menjadi lebih mahal.